Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Di balik megahnya gedung pengadilan, takdir memainkan lelucon terkejamnya. Elena, sang dewi keadilan yang tak pernah salah mengetuk palu, memandang dunia hanya dalam hitam dan putih. Baginya, sampah tetaplah sampah, dan tempatnya ada di tempat pembuangan, bukan di lorong suci tempat ia berjalan. Ia tak pernah menyangka bahwa Bara, mantan narapidana yang kini hanya berani menatap lantai marmer sambil mengepel jejak sepatunya, memegang kunci satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa yang paling ia cintai. Ini bukan kisah tentang cinta pada pandangan pertama, melainkan tentang bagaimana kebencian dan keangkuhan runtuh di hadapan pengorbanan berdarah seorang pria yang tak lagi memiliki harga diri. Saat palu keadilan tak lagi berdaya, darah sampah inilah yang akan berbicara. Lantai marmer gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat itu berkilau begitu menyakitkan di bawah sorotan lampu gantung kristal, memantulkan bayangan orang-orang berjas rapi yang berjalan dengan dagu terangkat tinggi, seolah mereka adalah pemilik kebenaran mutlak di dunia ini. Di sudut paling gelap lorong itu, Bara, seorang pria dengan punggung yang mulai membungkuk karena beban hidup, sedang berlutut sambil menggosok noda hitam yang membandel di sela-sela ubin dengan napas yang terdengar berat dan tersendat. Aroma pembersih lantai murahan yang menyengat hidung bercampur dengan bau keringat ingin yang mengucur dari pelipisnya, menciptakan kontras yang begitu nyata dengan wewangian parfum mahal yang ditinggalkan oleh para pengacara dan hakim yang lalu lalang tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Bara tahu betul tempatnya di dunia ini hanyalah sebagai bayang-bayang tak kasat mata, seorang mantan narapidana dengan tato yang kini tertutup seragam cleaning service kumal, yang tugasnya hanya memastikan tidak ada setitik debu pun yang boleh mengotori sepatu mengkilap para penegak hukum. Ia bekerja dalam diam, menelan harga dirinya bulat-bulat setiap kali tatapan merendahkan mampir ke arahnya. Namun hari ini, takdir sepertinya sedang merencanakan sebuah panggung drama yang akan meremukkan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Suara ketukan sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Iramanya tegas, cepat, dan penuh intimidasi, membuat siapapun yang mendengarnya secara naluriah akan menyingkir memberi jalan. Itu adalah langkah kaki Hakim Elena, sang dewi keadilan yang namanya tengah dipuja sekaligus ditakuti di seluruh penjuru gedung ini karena vonis-vonisnya yang tak pernah mengenal belas kasih bagi para kriminal. Wajah cantiknya yang biasa terlihat dingin dan terkontrol kini tampak tegang. Alisnya menukik tajam, sementara tangannya mencengkram tumpukan berkas perkara dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menandakan badai emosi yang sedang ia tahan sendirian. Elena baru saja keluar dari ruang sidang dengan kekecewaan mendalam karena sebuah kasus besar yang buntu dan ia sedang tidak memiliki toleransi sedikit pun untuk kesalahan sekecil debu, apalagi hambatan fisik yang menghalangi langkah tergesanya menuju ruang kerja. Ia berjalan lurus, matanya menatap tajam ke depan, tidak memedulikan keberadaan manusia lain yang dianggapnya lebih rendah dari noda di lantai yang sedang dibersihkan. Bencana itu terjadi hanya dalam hitungan detik, yang terasa seperti gerakan lambat yang menyiksa. Ketika Bara yang sedang memeras kain pel di embernya, hendak bangkit berdiri, tanpa menyadari keberadaan sang hakim yang sudah berada tepat di belakang punggungnya. Gagang pel kayu yang sudah lapuk itu secara tidak sengaja berayun ke samping, menyenggol betis Elena, dan meninggalkan sedikit noda air keruh di ujung blazer mahalnya yang berwarna putih bersih tanpa celah. Waktu seolah berhenti berputar di lorong yang ramai itu. Semua percakapan terhenti seketika, dan ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik pusat bencana, di mana seorang tukang bersih-bersih baru saja melakukan dosa tak terampuni terhadap wanita paling berkuasa di gedung itu. Bara mematung, darahnya berdesir hebat turun ke kaki, wajahnya pucat pasi saat ia menyadari siapa sosok yang kini berdiri menjulang di hadapannya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Elena berhenti melangkah, ia menunduk perlahan menatap noda kecil di pakaiannya, lalu beralih menatap wajah Bara dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi, seolah ia baru saja bersentuhan dengan bangkai tikus got yang menjijikan. Tanpa peringatan dan tanpa kata-kata pembuka,
Kaki kanannya yang terbalut sepatu hak tinggi mahal melayang cepat dan menendang ember pel berisi air kotor di dekat kaki Bara, dengan kekuatan penuh yang didorong oleh amarah yang meledak. Suara benturan plastik pecah dan air yang tumpah terdengar begitu nyaring menggema di seluruh lorong, menciptakan cipratan air berwarna keruh yang seketika membasahi seragam, wajah, dan tubuh Bara yang masih berlutut tak berdaya. Air kotor itu menggenang melebar di lantai marmer yang baru saja ia bersihkan, membawa serta harga diri Bara yang kini berserakan di hadapan puluhan pegawai pengadilan yang menonton kejadian itu dengan mulut ternangah. Kau punya mata atau tidak? Suara Elena melengking tinggi, memecah kesunyian lorong dengan nada yang tajam menusuk gendang telinga, membuat Bara secara refleks menundukkan kepalanya semakin dalam hingga dagunya menyentuh dada. Napas Elena memburu, dadanya naik turun menahan murka, sementara jari telunjuknya yang lentik namun mematikan itu menunjuk tepat ke wajah Bara yang basah kuyup oleh air pel bekas kotoran orang lain. Lihat apa yang kau lakukan pada pakaian saya, dan lihat betapa menjijikannya lantai ini karena kecerobohan otak udangmu itu. Dasar tidak berguna! Teriaknya lagi tanpa memedulikan etika sebagai seorang pejabat tinggi hukum, karena baginya makhluk di depannya ini tidak pantas mendapatkan kesopanan sedikit pun. Kemarahannya bukan hanya soal noda di baju, tapi pelampiasan dari segala stres dan egonya yang merasa terhina karena harus berurusan dengan sesuatu yang kotor secara fisik di tengah hari yang buruk. Bara tidak berani mengangkat wajahnya. Tangannya yang kasar dan gemetar berusaha mengais sisa-sisa kain pel di lantai. Mencoba membersihkan genangan air itu secepat mungkin, meski tubuhnya basah dan dingin. Maafkan saya yang mulia hakim, saya tidak sengaja. Saya akan bersihkan. Saya akan ganti rugi laundry. Ucap Bara dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Sebuah permohonan ampun dari seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Dan kini hanya berusaha mempertahankan satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya. Namun kata ganti rugi, itu justru terdengar seperti lelucon paling menghina di telinga Elena. Memancing tawa sinis yang mengerikan dari bibir marahnya yang menyeringai kejam. Ia melangkah maju satu langkah. Ujung sepatunya yang runcing kini tepat berada di depan wajah Bara yang menunduk. Memaksanya untuk melihat betapa jauhnya jarak antara kepala Bara dan kaki Elena. Ganti rugi? Kau mau ganti rugi pakai apa? Pakai ginjalmu yang busuk itu? Elena tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan tanpa emosi. Lalu ia membungkuk sedikit agar suaranya bisa didengar lebih jelas oleh Bara dan orang-orang di sekitarnya. Saya tahu siapa kamu. Saya ingat tatapan mata kriminal itu. Kamu si residivis yang baru keluar 6 bulan lalu, kan? Pantas saja baunya seperti sampah penjara. Ucapnya dengan volume yang disengaja agar semua orang tahu latar belakang kelam Bara. Kata-kata itu menghantam dada Bara lebih keras daripada pukulan fisik manapun yang pernah ia terima di dalam sel. Menelanjangi masa lalunya yang kelam di depan umum, mencabut haknya untuk memulai hidup baru, dan menstempel jidatnya kembali dengan label penjahat. Bara menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, menahan gemuruh di dadanya, menahan air mata laki-laki yang haram untuk tumpah di hadapan wanita yang sedang menginjak kepalanya ini. Elena menegakkan tubuhnya kembali, merapikan blazernya dengan gerakan anggun yang angkuh, lalu menatap Bara untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang seolah memvonis mati harapan hidup pria itu. Dengar baik-baik, sampah masyarakat, desisnya tajam, memastikan setiap suku kata terdengar jelas. Jangan pernah muncul di radius pandangan saya lagi, atau saya pastikan kau kembali membusuk di sel tikus tempat asalmu. Bersihkan kekacauan ini, kau merusak pemandangan. Elena pun melangkah pergi, dengan sengaja menginjak kain pel yang sedang dipegang Bara, meninggalkan jejak sepatu kotor di atas kain itu sebagai simbol dominasi mutlak. Bara ditinggalkan sendirian dalam posisi berlutut di tengah genangan air kotor, dikelilingi bisik-bisik mencemooh jari kerumunan yang mulai bubar. Sementara di kejauhan, ia melihat punggung Elena menghilang di balik pintu lift eksekutif, tidak menyadari bahwa takdir akan segera membalikan keadaan dengan cara yang paling brutal. Apa yang akan terjadi jika tangan yang hari ini ia injak adalah satu-satunya tangan yang bisa menyelamatkan nyawa adiknya esok hari. Kabar buruk itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering,
mengubah atmosfer gedung pengadilan yang biasanya angkuh menjadi lautan kepanikan yang mencekam, tepat 3 jam setelah insiden di lorong. Berita penculikan adik kandung Hakim Elena oleh sisa-sisa sindikat naga hitam, kelompok mafia kejam yang 6 bulan lalu divonis penjara seumur hidup oleh Palu Elena, kini mendominasi setiap layar televisi di lobi dan bisikan para pegawai. Polisi memenuhi setiap sudut gedung. Sirene meraung-raung di luar. Namun di dalam ruangan kaca sang hakim, yang tersisa hanyalah kebuntuan yang menyesakkan dada. Karena para penculik itu bergerak tanpa jejak digital sedikitpun. Elena yang biasanya berdiri tegak sebagai simbol hukum, kini terduduk lemas di kursi kebesarannya, dengan wajah yang kehilangan rona kehidupan. Matanya menatap kosong ke arah kepala polisi yang hanya bisa menggeleng lemah, karena kehilangan jejak di sektor selatan kota. Di balik pintu kaca yang tertutup separuh itu, Bara sedang mengepel noda kopi yang tumpah akibat kepanikan para staf. Telinganya menangkap setiap detail percakapan frustasi dari para detektif yang berdiri tak jauh darinya. Nama Naga Hitam membuat darah di tubuh Bara berdesir panas, memanggil kembali memori kelam masa lalunya di dalam sel, di mana ia pernah mendengar desas-desus tentang lubang tikus, sebuah markas rahasia di bekas pabrik tekstil yang tidak pernah terjamah oleh peta kepolisian manapun. Bara tahu persis di mana adik Elena disekap, karena ia pernah dipaksa bekerja di sana saat masih menjadi kurir rendahan sebelum tobat. Dan ia sadar setiap detik yang berlalu adalah ancaman bagi nyawa gadis tak berdosa itu. Nurani di dada Bara berteriak mengalahkan rasa sakit hatinya, memaksanya untuk meletakkan gagang pel dan memberanikan diri mendekati batas suci area sterilisasi polisi demi memberikan satu-satunya petunjuk yang ada. Langkah kaki Bara yang menyeret sepatu bututnya terhenti seketika ketika seorang opsir muda bertubuh tegap menghadangnya dengan dorongan kasar di dada, membuat Bara terhuyung ke belakang, hampir menabrak dinding. "Heh, mau ngapain kamu masuk ke sini? Ini area terbatas, bukan tempat untuk tukang pel cari rongsokan," bentak opsir itu dengan nada tinggi. Matanya memindai penampilan Bara dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari Bara. Bara mengangkat kedua tangannya tanda menyerah, menelan ludah yang terasa pahit, lalu berusaha berbicara dengan suara tenang namun mendesak. "Pak, tolong dengarkan saya sebentar. Saya tahu tentang naga hitam. Saya tahu di mana mereka biasa menyembunyikan sandara yang tidak terdeteksi GPS." Bukannya mendengarkan, opsir itu justru tertawa keras. Sebuah tawa yang memancing perhatian beberapa penyidik lain untuk menoleh dan ikut mencibir ke arah pria berseragam biru lusuh itu. "Dengar itu, si tukang bersih toilet ini sok jadi detektif," ejek opsir itu sambil menepuk-nepuk pipi Bara dengan tidak sopan. "Memangnya kamu siapa? Mantan napi rendahan mau mengajari polisi cara kerja. Sadar diri. Tugasmu cuma memastikan lantai ini mengkilap, bukan ikut campur urusan negara." Tekanan lingkungan terasa begitu menghimpit. Suara-suara sumbang yang meremehkan mulai berdengung di telinga Bara seperti lebah, menertawakan niat baiknya yang dianggap lelucon, hanya karena ia menyandang status residivis. Keributan kecil itu akhirnya memancing Elena keluar dari ruangannya. Wajahnya yang kusut seketika berubah menjadi topeng kemurkaan saat melihat siapa sumber kegaduhan di tengah situasi genting ini. Ia melangkah lebar membelah kerumunan polisi, matanya menyalang tajam menatap Bara seolah ingin menelannya hidup-hidup karena berani menampakkan diri lagi setelah diusir tadi pagi. "Ada apa ini? Kenapa sampah ini masih berkeliaran di dekat ruangan saya saat adik saya sedang bertaruh nyawa?" teriak Elena histeris, melampiaskan rasa takut kehilangannya menjadi amarah yang meledak-ledak kepada objek yang paling mudah ia salahkan. Baginya, kehadiran Bara di sana tak lebih dari lalat pengganggu yang mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan, mungkin untuk meminta uang atau sekedar mencari perhatian murahan. Bara menatap mata Elena, mencoba menembus dinding kebencian wanita itu dengan tatapan tulus yang ia miliki, mengabaikan sakit hatinya demi keselamatan adik sang hakim. "Bu Hakim, tolong dengarkan saya sekali ini saja," ucap Bara dengan suara bergetar menahan emosi. "Polisi mencari di tempat yang salah. Mereka ada di sektor 9, di bekas pabrik tekstil bawah tanah.
Saya tahu jalan masuknya. Saya bisa bantu. Kalimat Bara belum selesai ketika Elena memotongnya dengan teriakan yang lebih keras. Tangannya menunjuk pintu keluar dengan jari gemetar hebat. Cukup. Saya tidak butuh bualan dari mulut pembohong sepertimu. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pasti sekongkol dengan mereka, kan? Kamu mau memancing polisi ke jebakan atau mau memeras saya? Tuduh Elena membabi buta. Logikanya tertutup oleh kepanikan dan prasangka buruk yang sudah mengakar kuat terhadap orang-orang bermasalah seperti Bara. Ia maju selangkah, menatap Bara dengan tatapan membunuh. Dengar, saya tidak punya waktu meladeni drama pahlawan kesianganmu. Pergi dari sini sekarang juga, atau saya perintahkan mereka untuk menyeretmu ke sel isolasi karena mengganggu penyidikan. Bara terdiam. Dadanya sesak oleh rasa ketidakadilan yang begitu pekat. Menyadari bahwa kebenaran yang keluar dari mulut seorang mantan napi tidak akan pernah terdengar suci di telinga para penegak hukum ini. Ia mundur perlahan, menggenggam erat tangannya hingga kuku menancap ke daging, lalu berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan kerumunan orang-orang pintar yang justru sedang tersesat itu. Saat Bara menghilang di balik tikungan koridor yang sepi, alfon di saku jas Elena berbunyi nyaring, menampilkan nomor tidak dikenal yang mengirimkan sebuah foto mengerikan. Jari manis adiknya yang terpotong, dengan pesan ancaman waktu yang semakin menipis. Apakah Elena baru saja mengusir satu-satunya malaikat penolong yang dikirim Tuhan? Ataukah kesombongannya memang harus dibayar dengan darah dagingnya sendiri? Jam dinding di ruang tunggu VIP itu berdetak seirama dengan detak jantung Elena yang semakin melemah karena ketakutan. Setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa kewarasannya. Video ancaman terbaru baru saja masuk ke ponselnya 5 menit yang lalu. Menampilkan adiknya yang terikat di kursi besi dengan pisau berkarat menempel di leher, disertai ultimatum waktu yang hanya menyisakan kurang dari 2 jam sebelum eksekusi dilakukan. Kepala polisi yang sebelumnya begitu percaya diri, kini hanya bisa menunduk diam, mengakui bahwa tim SWAT mereka tidak bisa menembus perimeter pabrik tua itu tanpa memicu alarm yang akan mengakhiri nyawa Sandara dalam sekejap mata. Elena, wanita besi yang selama ini diagungkan, merasakan kakinya lemas tak bertulang hingga ia merosot duduk di lantai dingin. Topeng keangkuhannya hancur berkeping-keping di hadapan ancaman kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Elena melarikan diri dari kerumunan polisi yang tidak berguna itu, menyembunyikan tangisnya di sudut koridor darurat yang gelap dan sepi, tempat di mana tidak ada satupun kamera wartawan yang bisa merekam kehancurannya. Ia memukul-mukul dadanya yang sesak, air mata bercampur maskara hitam meluncur deras mengotori wajah cantiknya yang kini tampak berantakan, sementara bibirnya merapalkan doa-doa putus asa yang selama ini jarang ia ucapkan. Di titik terendah itulah, sebuah bayangan panjang muncul perlahan dari ujung lorong, diikuti suara langkah kaki yang terseret, namun terdengar penuh tekad mendekat ke arahnya. Bara berdiri di sana, masih dengan seragam cleaning service-nya yang kotor, menatap wanita yang tadi pagi menghinanya, kini teronggok tak berdaya seperti anak kecil yang kehilangan arah. Elena mendongak. Matanya yang merah menyala menatap Bara dengan campuran rasa malu dan amarah sisa yang masih membara. "Mau apa lagi kau di sini? Mau menertawakan saya? Pergi!" teriaknya dengan suara serak yang menyayat hati. Namun Bara tidak mundur selangkah pun. Ia justru berlutut dengan satu kaki di hadapan Elena, bukan untuk membersihkan lantai, melainkan untuk mensejajarkan posisinya dengan wanita itu. "Bu, waktu adik ibu tinggal sedikit. Polisi tidak akan bisa masuk tanpa ketahuan, tapi saya bisa," ucap Bara dengan nada rendah yang tenang namun menghunus tajam ke dalam logika Elena yang sedang kacau. "Saya tahu jalan tikus di saluran pembuangan pabrik itu. Saya bisa masuk, mengalihkan perhatian mereka, dan membawa adik ibu keluar. Izinkan saya membuktikannya." Mendengar tawaran nekat itu, Elena terdiam. Napasnya memburu saat otaknya berperang hebat antara gengsi setinggi langit dan naluri untuk menyelamatkan adiknya dengan cara apapun. Ia menatap wajah Bara lekat-lekat, mencari kebohongan di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah ketulusan bodoh dari seorang pria yang rela mati demi orang yang bahkan tidak menghargainya. "Kenapa?" tanya Elena lirih. Suaranya bergetar hebat menahan isak. "Kenapa kau mau melakukan ini setelah aku memperlakukanmu seperti sampah? Apa yang kau incar? Uang?
Pemotongan masa tahanan? Kecurigaan itu masih ada, mengakar kuat sebagai pertahanan diri terakhir seorang hakim yang selalu melihat manusia dari sisi terburuknya. Bara menggeleng pelan, tangannya mengepal di atas lututnya yang kotor. Saya tidak butuh uang ibu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa sampah seperti saya masih punya guna. Dan karena saya tahu rasanya kehilangan keluarga tanpa bisa berbuat apa-apa. Jawaban sederhana itu menampar ego Elena lebih keras dari sebelumnya, membuatnya perlahan bangkit berdiri sambil menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap Bara dengan tatapan yang kembali dingin dan angkuh, sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menutupi betapa putus asanya ia saat ini. Elena sadar ia tidak punya pilihan lain, dan kesadaran itu membuatnya mengambil keputusan gila yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Wanita itu melangkah maju, menatap tajam tepat ke manik mata Bara, lalu mencengkeram kerah baju seragam pria itu dengan kasar. Menarik wajah Bara mendekat, hingga mereka bisa merasakan hembusan napas masing-masing. Di detik yang hening itu, Elena melontarkan kalimat yang menjadi perwujudan dari keputusasaan dan keangguhannya yang bercampur menjadi racun mematikan. Dengan bibir gemetar, namun ada suara yang penuh penekanan, ia berbisik tajam. Kau pikir sampah masyarakat sepertimu berguna? Jika kau bisa bawa adikku kembali tanpa lecet sedikitpun, aku akan menikahimu. Tapi jika gagal, kembalilah membusuk di sel. Kalimat itu menggantung di udara. Sebuah taruhan mustahil yang mempertaruhkan harga diri seorang hakim terhormat melawan nyawa seorang mantan narapidana. Bara tidak tersenyum, tidak juga terkejut. Wajahnya tetap datar, seolah ia sudah siap menerima tantangan maut itu sejak awal ia memutuskan untuk tidak pulang hari ini. Ia menatap mata Elena dalam-dalam, melihat ketakutan yang bersembunyi di balik tatapan garang itu, lalu mengangguk pelan satu kali, sebagai tanda persetujuan yang mengikat. Saya pegang ucapan ibu. Pegang janji itu saat saya kembali nanti. Jawab Bara dingin, melepaskan cengkraman tangan Elena dari kerah bajunya, dengan gerakan sopan namun tegas. Tanpa menoleh lagi, Bara membalikkan badan dan berjalan cepat menuju pintu keluar belakang, meninggalkan Elena yang terpaku sendirian di lorong gelap itu dengan jantung yang berdegup kencang. Punggung Bara yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam menjadi pemandangan terakhir yang dilihat Elena. Sebuah punggung yang sebentar lagi akan menjadi tameng hidup bagi adiknya. Elena merosot kembali ke dinding. Tangannya menutup mulut menahan tangis yang pecah, menyadari betapa gila taruhan yang baru saja ia buat. Di luar sana, Bara melangkah pasti menuju sarang maut tanpa senjata, hanya bermodalkan nyali dan janji pernikahan yang mungkin hanya akan menjadi batu nisan baginya malam ini. Aroma karat besi dan amis darah yang mengering menyambut kedatangan Bara di mulut saluran pembuangan pabrik tekstil tua itu. Sebuah gerbang neraka yang hanya diketahui oleh tikus-tikus got dan manusia-manusia yang sudah dibuang oleh peradaban. Tanpa ragu sedikitpun, Bara menceburkan tubuhnya ke dalam limbah cair setinggi pinggang yang hitam pekat, membiarkan kulitnya yang sudah terbiasa dengan kotoran itu kembali bersatu dengan dunianya yang asli, demi menepati janji gila pada seorang wanita yang membencinya. Ia bergerak dalam diam, mengandalkan ingatan masa lalunya tentang denah labirin bawah tanah ini, menyusup melewati pipa-pipa beton yang sempit dan pengap, di mana oksigen terasa begitu mahal harganya. Di atas kepalanya, suara gelak tawa para anggota sindikat naga hitam terdengar menggema samar. Suara-suara iblis yang sedang merayakan kemenangan mereka atas hukum, tidak menyadari bahwa ada satu sampah yang sedang merayap naik untuk mengacaukan pesta mereka. Jantung Bara berdegup kencang bukan karena takut mati, melainkan takut terlambat sedetik saja yang bisa berakibat fatal bagi nyawa adik Elena, yang kini menjadi satu-satunya alasan ia bernapas. Setelah 15 menit merayap dalam kegelapan yang mencekik, Bara akhirnya menemukan celah ventilasi berkarat yang mengarah langsung ke gudang utama, tempat di mana ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Di tengah ruangan luas yang diterangi lampu gantung remang-remang, adik Elena, gadis muda bernama Tiana,
terikat di sebuah kursi kayu dengan wajah pucat pasi dan mata tertutup kain hitam, dikelilingi oleh 5 orang pria berbadan kekar yang memegang senjata tajam dan pemukul bisbol. Waktu seolah melambat saat Bara mencongkel tralis ventilasi itu dengan sisa tenaga, menimbulkan suara decit logam kecil yang untungnya tertutup oleh suara musik rock yang diputar keras oleh para penculik. Dengan gerakan senyap namun mematikan, ia melompat turun ke balik tumpukan kardus. Matanya menyapu sekeliling mencari celah pelarian tercepat sebelum keberadaannya tercium oleh para penjagal itu. Bara tahu ia tidak punya senjata, tidak punya lencana polisi, dan tidak punya kekuatan super. Yang ia miliki hanyalah tubuh yang siap hancur. Momen itu tiba ketika salah satu penjaga berjalan menjauh untuk mengambil minum, memberikan celah waktu tak sampai 10 detik bagi Bara untuk berlari kencang menerjang ke arah Tiana. "Jangan bersuara, ini aku, orang suruhan kakakmu." Bisik Bara cepat di telinga gadis itu sambil tangannya yang kasar dengan cekatan memotong tali pengikat menggunakan pecahan kaca tajam yang ia pungut di jalan. Tiana gemetar hebat, hampir menjerit karena kaget. Namun Bara segera membungkam mulutnya dengan lembut, matanya menatap tajam ke arah pintu keluar belakang yang berjarak 20 meter. Namun, nasib baik sepertinya enggan berpihak lama-lama, karena suara pecahan kaca di bawah sepatu Bara terdengar nyaring saat mereka hendak melangkah pergi. Musik mendadak dimatikan, dan 5 pasang mata buas kini menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan kaget yang segera berubah menjadi seringai pembunuhan. Wah, lihat siapa yang datang berkunjung. Si pengkhianat busuk ternyata masih punya nyali. Suara pemimpin geng itu menggelegar, memberi isyarat pada anak buahnya untuk menutup semua jalan keluar. "Lari ke pintu besi itu. Sekarang, jangan menoleh ke belakang," teriak Bara sambil mendorong tubuh Tiana sekuat tenaga ke arah pintu darurat yang sempit. Sementara ia sendiri membalikkan badan, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk memblokir jalan bagi 5 preman yang berlari mendekat dengan senjata teracung. Tiana sempat ragu. Kakinya terpaku melihat punggung pria asing itu yang berdiri sendirian melawan gelombang maut. Namun teriakan Bara yang terdengar putus asa memaksanya untuk memutar gagang pintu dan berlari keluar menuju lorong gelap. Detik berikutnya, tubuh Bara dihantam keras oleh balok kayu yang melayang tepat mengenai bahunya. Bunyi tulang yang retak terdengar mengerikan. Namun kakinya tetap terpaku di tempat, menolak untuk rubuh. Ia harus menjadi tembok. Ia harus menjadi perisai daging. Karena di telinganya masih terngiang jelas kalimat tantangan Elena. Tanpa lecet sedikit pun. Perkelahian itu bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sebuah pembantaian sepihak yang brutal dan tidak manusiawi, di mana satu orang pria tanpa senjata mencoba menahan amukan 5 pembunuh berdarah dingin. Sebuah pipa besi mendarat telak di rusuk kanan Bara, membuatnya terbatuk memuntahkan darah segar ke lantai beton. Namun tangannya justru mencengkram kaki salah satu penyerang, menahannya agar tidak mengejar Tiana. Pukulan demi pukulan menghujani tubuhnya tanpa ampun. Wajahnya yang dulu sudah penuh luka kini nyaris tak berbentuk, bengkak dan berlumuran darah yang menutupi pandangannya. Namun anehnya, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, Bara justru tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang gila, karena telinganya mendengar suara langkah kaki Tiana yang semakin menjauh dan aman. Ia tidak membalas pukulan itu, ia hanya menerima, menyerap setiap rasa sakit sebagai bayaran atas dosa masa lalunya, dan sebagai bukti cinta yang tak mungkin terucap. Puncak horor terjadi ketika pemimpin geng yang frustrasi melihat ketahanan fisik Bara yang tak masuk akal, mengambil sebuah tongkat bisbol dari logam padat dan berjalan mendekat ke arah punggung Bara yang sedang berlutut menahan sakit. "Kau mau jadi pahlawan, hah? Biar ku buat kau tidak bisa berdiri selamanya," teriaknya penuh kebencian, lalu mengayunkan tongkat itu dengan sekuat tenaga tepat ke arah tulang belakang bagian bawah Bara. Suara krak yang nyaring dan mengerikan memecah kegaduhan di ruangan itu. Sebuah bunyi yang menandakan putusnya koneksi saraf vital yang menopang tubuh manusia. Bara tidak berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan, matanya melotot menahan rasa sakit yang meledak seperti petir di punggungnya. Lalu seketika itu juga, ia merasakan kedua kakinya mati rasa, hilang kendali dan lumpuh total. Tubuhnya ambruk mencium lantai dingin yang berdebu, tidak lagi bisa digerakkan.
seolah separuh jiwanya telah dicabut paksa dari raganya. Meski tubuhnya telah hancur dan lumpuh, kesadaran Bara masih tersisa sedikit, memaksanya untuk tetap membuka mata yang bengkak demi memastikan tugasnya selesai. Para pengeroyok itu meludahinya, menendang tubuhnya yang sudah tak berdaya seperti bangkai binatang di pinggir jalan. Lalu berlarian kabur saat mendengar suara sirene polisi yang meraung-raung mendekat dari kejauhan. Bara terbaring sendirian dalam genangan darahnya sendiri yang terus melebar. Napasnya terdengar seperti suara mesin rusak yang tersendat-sendat, sementara pandangannya mulai kabur ditelan kegelapan. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, namun tidak ada respon. Hanya kehampaan dingin yang menjalar dari pinggang ke bawah, memvonis masa depannya dalam kelumpuhan abadi. Di sisa kesadarannya, bayangan wajah Elena yang angkuh melintas, dan Bara membatin lirih. Lunas, hutangku lunas. Adikmu selamat tanpa lecet. Pintu gudang didobrak paksa oleh tim SWAT yang bersenjata lengkap, diikuti oleh Elena yang berlari masuk dengan wajah panik. Matanya liar mencari keberadaan adiknya. Ia menemukan Tiana yang menangis histeris di sudut ruangan. Tubuhnya bersih tanpa luka sedikit pun sesuai janji. Namun pandangan Elena kemudian terkunci pada sosok tubuh yang tergeletak kaku di tengah ruangan dalam kondisi mengenaskan. Bara, sang sampah masyarakat, kini terbaring seperti martir yang telah selesai menunaikan tugas sucinya. Darahnya menjadi saksi bisu di lantai pabrik itu. Elena menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jeritan tertahan di tenggorokannya saat melihat kaki Bara yang menekuk dalam posisi tidak wajar. Sebuah pemandangan yang seketika meruntuhkan seluruh ego dan kesombongan yang ia bangun seumur hidup. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk sebuah tantangan yang ia ucapkan dengan ringan? Apakah nyawa dan masa depan seseorang sepadan dengan gengsinya? Lampu strobo merah dan biru dari ambulans memantul liar di dinding-dinding pabrik tua yang lembab, menciptakan nuansa diskotik kematian yang mengerikan. Saat tim medis dengan tergesa-gesa mengangkat tubuh Bara yang terkulai layu ke atas tandu. Elena berdiri mematung di samping mobil polisi. Tangannya gemetar hebat saat memeluk Tiana yang masih menangis histeris. Namun mata sang hakim tidak bisa lepas dari sosok tubuh pria yang baru saja melewati ambang batas kemanusiaan demi menepati sebuah janji gila. Tiana, di sela isak tangisnya, terus menggumamkan kalimat yang akan menghantui tidur Elena seumur hidupnya. Dia melindungiku, Kak. Dia memelukku saat mereka memukulnya. Dia tidak membiarkan satupun pukulan kena aku. Dia bilang, dia harus lunasi hutang. Kalimat itu menusuk jantung Elena lebih tajam daripada pisau manapun, meruntuhkan tembok arogansi yang selama ini ia bangun, menggantinya dengan lubang menganga bernama rasa bersalah yang tak berdasar. Bara dibawa pergi dalam keadaan koma, menyisakan noda darah yang mulai mengering di lantai deton, dan di hati nurani Elena, sebuah bukti bisu bahwa sampah yang ia hina itu memiliki jiwa yang jauh lebih murni daripada dirinya yang berbalut jubah kehakiman. Seorang detektif senior menghampiri Elena dengan wajah muram. Tangannya memegang sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV yang baru saja diamankan dari ruang server sindikat tersebut sebagai barang bukti utama. Ibu Hakim, Anda perlu melihat ini untuk laporan berita acara. Tapi saya peringatkan, ini sangat brutal. Ucap detektif itu dengan nada ragu, seolah tak tega memperlihatkan kebiadaban itu kepada seorang wanita. Elena mengambil tablet itu dengan tangan yang terasa dingin seperti es, menekan tombol play, dan seketika itu juga dunianya berhenti berputar saat layar kecil itu menampilkan detik-detik pengorbanan Bara dalam resolusi hitam putih yang tajam. Di sana, ia melihat bagaimana Bara menjadikan punggungnya sebagai tameng hidup, menerima hantaman balok kayu, pipa besi, dan tendangan bertubi-tubi, tanpa sekalipun mencoba membalas atau melarikan diri demi memastikan Tiana bisa lari ke pintu keluar. Tidak ada teknik bela diri, tidak ada aksi heroik ala film laga. Yang ada hanyalah seorang pria yang rela hancur lebur secara harfiah demi menjaga barang berharga milik orang yang membencinya agar tetap utuh tanpa lecet sedikit pun. Air mata Elena tumpah tanpa bisa dibendung lagi saat rekaman itu mencapai puncaknya.
Momen di mana tongkat beisbol logam menghantam tulang belakang Bara dengan kekuatan penuh yang membuat tubuh pria itu ambruk seketika seperti boneka tali yang putus. Elena menutup mulutnya menahan jeritan pilu. Rasa mual menjalar dari perutnya ke kerongkongan. Bukan karena jijik melihat darah, melainkan karena jijik melihat betapa kotornya jiwanya sendiri yang telah memicu tragedi ini. Ia ingat betul kata-katanya di lorong pengadilan, tantangan kejam yang ia lontarkan dengan nada meremehkan. Dan kini Bara telah menjawab tantangan itu dengan membayarnya tunai menggunakan masa depannya. Di layar itu, ia melihat Bara yang lumpuh masih sempat tersenyum tipis ke arah pintu keluar, di mana Tiana menghilang. Sebuah senyum tulus yang menampar wajah Elena ribuan kali lebih sakit daripada tamparan fisik. Ia menyadari bahwa pria yang ia sebut sampah masyarakat itu justru adalah satu-satunya manusia yang memiliki martabat tertinggi di ruangan itu, sementara dirinya hanyalah seorang hakim munafik yang menghukum orang lain tanpa pernah bercermin. Malam itu beralih menjadi pagi yang kelabu di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Pusat, di mana aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung tidak mampu menutupi bau keputusasaan yang menguar dari tubuh Elena yang masih mengenakan pakaian kerjanya yang kusut. Dokter bedah saraf keluar dari ruang operasi setelah 6 jam pertarungan sengit melawan maut, membuka maskernya dengan ekspresi lelah yang menyiratkan kabar buruk yang tak terelakkan. Kami berhasil menyelamatkan nyawanya, Bu Hakim, tapi cedera di tulang belakang lumbal ketiga dan keempatnya terlalu parah. Dokter itu menghela napas panjang, menatap Elena dengan tatapan simpatik namun tegas. Saraf motoriknya putus total. Pasien mengalami paraplegia permanen. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi seumur hidupnya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda, bergantung pada bantuan orang lain, bahkan untuk hal-hal paling dasar. Vonis medis itu jatuh lebih berat daripada vonis mati yang biasa Elena ketuk di meja hijau, menghancurkan sisa harapan kecil yang ia simpan bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir bahagia. Elena terduduk lemas di kursi tunggu. Bayangan Bara yang gagah, meski dengan pakaian cleaning service, kini berganti dengan bayangan pria lumpuh yang tak berdaya. Dan semua itu terjadi karena kalimatnya. Jika kau bisa bawa adikku kembali. Rasa tanggung jawab dan penyesalan bercampur aduk, mendorong Elena untuk bangkit berdiri dengan kaki gemetar, bertekad untuk menemui Bara, untuk meminta maaf, untuk bersujud di kakinya, dan untuk menepati janjinya. Aku akan menikahimu, bisik Elena pada dirinya sendiri dengan suara parau. Sebuah janji yang kini bukan lagi tantangan, melainkan sebuah penebusan dosa yang ingin ia lakukan seumur hidup. Ia ingin menjadi kaki bagi Bara. Ia ingin merawat pria itu sebagai ganti rugi atas masa depannya yang ia renggut. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa melihat melampaui status sosial dan fisik. Dengan langkah berat namun pasti, Elena berjalan menuju pintu ruang rawat intensif, tempat Bara berbaring. Tangannya terulur hendak memutar gagang pintu yang terasa dingin dan kaku. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, seorang perawat senior dengan wajah tegas menghadangnya, berdiri membentengi pintu kamar itu seolah sedang melindungi sesuatu yang suci dari ancaman luar. Maaf, Ibu Hakim Elena, pasien sudah sadar, tapi dia menolak keras untuk menerima kunjungan dari siapapun, terutama dari Ibu. Ucap perawat itu dengan nada sopan, namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Elena tertegun, matanya membelalak tak percaya. Tapi saya harus bertemu dia, saya harus bicara padanya, saya berhutang nyawa padanya, seru Elena histeris, mencoba menerobos masuk, namun perawat itu tetap menahan tubuhnya dengan kuat. Tolong hormati keinginan pasien, Bu. Kondisi psikologisnya sangat terguncang saat tahu dia lumpuh. Kehadiran Ibu hanya akan memperburuk keadaan. Tambah perawat itu lagi, kali ini sambil menyerahkan secari kertas lusuh yang sepertinya ditulis dengan tangan gemetar. Elena mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, membuka lipatannya perlahan, dan membaca tulisan cakar ayam bara yang singkat, namun menghancurkan hatinya berkeping-keping menjadi debu. Bu Hakim yang terhormat, hutang saya sudah lunas. Adik Ibu selamat tanpa lecet, sesuai pesanan. Jangan datang ke sini. Dulu saya hanya sampah masyarakat.
Sekarang saya sampah cacat yang tidak berguna. Jangan kotori tangan suci ibu dengan mengurus orang lumpuh seperti saya. Biarkan saya membusuk sendiri, seperti kata ibu dulu. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tulisan itu tidak berisi amarah, melainkan rasa rendah diri yang begitu dalam. Sebuah pengakuan bahwa Bara telah sepenuhnya mempercayai hinaan Elena di masa lalu sebagai identitas dirinya. Bara menolak ditemui bukan karena benci, tapi karena ia merasa tidak pantas bersanding dengan Dewi Keadilan dalam kondisinya yang sekarang. Ia memilih mundur untuk menjaga nama baik Elena. Sebuah pengorbanan perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada patah tulang. Di balik pintu itu, Bara berbaring menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih pucat. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya membasahi bantal. Sementara kedua kakinya yang mati rasa tersembunyi di balik selimut tebal. Ia mendengar suara tangis Elena yang pecah di luar pintu. Suara gedoran lemah wanita itu yang memanggil namanya berulang kali dengan nada penuh penyesalan. Namun Bara menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan diri untuk tidak menyahut. Di koridor luar, Elena merosot jatuh ke lantai, memeluk kertas lusuh itu di dadanya. Menangis meraung-raung di depan pintu tertutup yang menjadi pemisah abadi antara dua dunia mereka. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan hidup dalam penyesalan karena telah membuang berlian demi mempertahankan gengsi batu kali. Bara selamat, tapi cinta dan kesempatan penebusan itu telah mati. Dibunuh oleh lidah tajamnya sendiri di masa lalu, meninggalkan Elena sendirian dalam penjara rasa bersalah yang tak memiliki kunci pembebasan.